Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang materi uang dan jumlah uang beredar. Nah, materi ini bagian dari mata kuliah ekonomi makro, di mana sekilas saya ingatkan kembali bahwa ekonomi makro itu keilmuan yang membahas tentang perekonomian secara luas, secara lingkup nasional. Kalau mikro, lingkup kecil seperti UMKM, pasar, perusahaan, itu mikro. Kalau makro, lingkupnya sudah nasional. Bisa dari salah satunya ya jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, ekspor impor, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uang dan jumlah uang beredar. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, mungkin sekarang saat ini kalian sudah tahu apa itu uang, karena yang ada di dompet kalian sudah tebal-tebal mungkin ya. Nah, cuman secara teoritis apa itu uang dan jumlah uang beredar perlu kita evaluasi, perlu kita diskusikan kembali. Apa itu uang? Uang adalah benda atau alat yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Ada tiga titik tekan. Yang pertama adalah alat yang diterima secara umum, kemudian untuk mengukur, menukar, dan melakukan pembayaran. Ada 3 poin. Ketika alat tersebut bisa diterima secara umum dan dijadikan sebagai alat transaksi, maka secara definisi itu sudah bisa dikatakan sebagai uang. Secara definisi. Sekarang saya tanyakan, jika secara definisi uang tersebut demikian, maka mikrofon yang saya pegang ini bisa dikatakan sebagai uang, asalkan diterima oleh masyarakat umum. Gitu kan? Meja, kemudian bolpen, asalkan anggaplah kita masyarakat Indonesia mau menerima bahwa bolpen ini sebagai alat transaksi, bisa dijadikan sebagai uang. Secara definisi. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dapat dikatakan sebagai uang. Apa saja syaratnya? Yang pertama, syarat psikologis. Syarat psikologis itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam artian kerelaan masyarakat secara umum untuk mengakui bahwa alat transaksinya menggunakan bolpen. Kalau ada beberapa masyarakat yang tidak mengakui alat transaksi bolpen ini sebagai alat transaksi yang akan kita gunakan di Indonesia, maka bolpen ini tidak bisa diakui sebagai uang. Sebagai syarat psikologis. Yang kedua, syarat teknis. Syarat teknisnya yang pertama, tahan lama. Oke, bolpen bisa diterjemahkan tahan lama. Masuk. B, yang kedua, nilainya stabil, tidak berubah-ubah. Nah, ini patut dipertanyakan, apakah bolpen ini benar-benar nilainya stabil atau tidak? Anggaplah nilainya stabil. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Kita contohkan, ilustrasikan. Ketika kita membeli satu bungkus nasi, kita membutuhkan uang bolpen ini sebanyak 10 bolpen. Masih bisa kan 10 bolpen bawa bisa. Kemudian kita mau beli sepeda motor.
Anggaplah satu bolpen itu didefinisikan 1.000, nasi kotak 10.000, jadi butuh 10 bolpen. Kalau kita mau membeli sepeda motor, mau membeli mobil dengan nominal puluhan juta, berarti kita harus membawa puluhan ribu uang, bolpen yang kita akui sebagai uang. Gimana cara bawanya? Nah, secara teknis yang ketiga sudah tidak terpenuhi, jadi tidak bisa diakui sebagai uang. Yang keempat, dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Maksudnya adalah ketika kita mengakui bahwa satuan bolpen ini adalah uang di Republik ini, maka ini tidak boleh istilahnya dipecah gitu. Kayak uang 100.000 ditukar menjadi 50 ribuan, ditukar menjadi 1.000-an, itu tanpa mengurangi nilai aslinya. Kalau ditukar dengan uang 1.000-an 100 biji, 100 lembar, jadi 100.000 gitu kan. Itu yang dimaksud dengan dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir, jumlahnya mencukupi seluruh transaksi. Transaksi di Indonesia ini luar biasa. Daya beli masyarakat luar biasa. Nah, barang yang akan kita akui sebagai uang ini apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan transaksi? Kalau tidak mau mencukupi, ya sebaiknya ganti dari yang lain. Salah satu kenapa dulu uang yang digunakan oleh masyarakat dahulu adalah dinar dan dirham atau emas dan perak, sekarang beralih kepada uang logam dan uang kertas. Salah satu alasannya adalah jumlahnya mencukupi seluruh transaksi dan mudah dibawa-bawa. Salah satu alasannya. Bukan apakah Bapak meyakini bahwa uang kertas itu yang terbaik yang harus digunakan? Ya, itu konteksnya beda lagi. Sebagai syarat teknis uang itu seperti itu. Ya. Selanjutnya, fungsi uang ada 4. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga penyimpan nilai, dan yang keempat standar pembayaran. Artinya penggunaan uang itu sebaiknya jangan digunakan sebagai koleksi gitu kan. Ada orang sekarang ketika punya uang yang dirasa terbatas, kayak uang lama, uang 100 rupiah yang lama itu, yang masih yang merah, yang warna perahu. Nah, itu kan seakan-akan langka, dijadikan koleksi. Kemudian uang 75.000. Uang 75.000 itu sekarang menjadi bahan diskusi juga. Kenapa? Karena pencetakannya itu terbatas hanya 75.000 lembar. Yang dicetak pada hari ulang tahun ke-75. Sehingga peredaran uang 75.000 di masyarakat terbatas. Dianggap uang 75.000 itu sebagai koleksi, bukan sebagai alat transaksi, alat satuan hitung, alat penyimpan nilai. Ada juga bahkan ibu-ibu di pasar yang tidak percaya dengan uang 75.000 karena sulit untuk menemukan uang 75.000 di masyarakat. Nah, ini menjadi hal yang perlu didiskusikan, dievaluasi. Apakah memang sudah benar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mencetak uang 75.000 yang terbatas. Selanjutnya, jenis uang yang pertama berdasarkan bahan, ada uang logam, uang kertas. Mungkin teman-teman sudah mengetahui semua. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan uang giral.
Uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam yang mengeluarkan bank sentral. Kemudian uang giral itu uang deposito gitu yang dikeluarkan oleh bank-bank eh, yang ada di Indonesia di bawah naungan bank sentral. Yang ketiga berdasarkan bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Yang bernilai penuh itu artinya uang yang kita miliki nilainya sama dengan uang itu. Contohnya emas. 1 gram emas itu bisa dijadikan sebagai uang. Diartikan sebagai uang. Bernilai penuh artinya nilai emas 1 gram itu sama halnya dengan nilai uang seharga 1 gram emas. Kalau yang bernilai tidak penuh seperti uang kertas saat ini, gitu. Uang 100.000, tapi bahan yang digunakan kurang dari 100.000. Uang 1.000 rupiah, bahan yang digunakan lebih dari 1.000 rupiah. Itu namanya tidak bernilai penuh. Kemudian yang terakhir berdasarkan kawasan ada uang lokal, regional, dan internasional. Lokal itu uang negara seperti rupiah, rial, dan lain sebagainya. Uang regional itu uang yang berlaku di beberapa negara seperti euro. Uang internasional seperti dolar yang diakui oleh seluruh negara. Selanjutnya, nah, ada permintaan dan penawaran akan uang. Di teori permintaan ini dikemukakan oleh John May Keynes atau aliran Keynesian. Mungkin teman-teman sudah mendengar terkait aliran Keynesian dari materi-materi ekonomi yang lain. Keynes ini mengatakan bahwa motif seseorang memiliki uang tunai didorong oleh 3 motif. Motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Transaksi pembayaran, berjaga-jaga itu ya kita ke luar kota takut butuh sesuatu buat beli bensin, beli makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga motif spekulasi. Spekulasi ini lebih kepada praduga gitu. Saya meyakini bahwa uang rupiah yang saya simpan di bank nanti akan melemah. Ya sudah, saya ambil saja. Kemudian saya beli barang. Itu bagian dari motif spekulasi. Kemudian yang kedua terkait penawaran uang ada 2. Yang pertama teori kuantitas dan yang kedua teori transaksi. Teori kuantitas ini menyatakan bahwa nilai uang itu tergantung dari jumlah uang beredar di masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai uang berdasarkan penawarannya akan semakin rendah. Makanya itu saya kira. Kemudian yang kedua teori transaksi itu lebih kepada jumlah uang itu atau nilai uang itu tergantung dari jumlah uang beredar ditambah dengan kecepatan uang yang beredar. Semakin sering kalian bertransaksi, beli-beli, itu juga akan mempengaruhi nilai dari uang. Makanya ada yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah daya beli masyarakat. Seperti pada saat COVID-19, daya beli masyarakat menurun sehingga mengakibatkan gejolak nilai uang rupiah semakin rendah. Selanjutnya, jumlah uang beredar ada 3. Ada istilah M1, M2, dan M3. M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. M2 terdiri dari M1 ditambah dengan deposito tabungan berjangka. M3 terdiri dari M2 ditambah dengan deposito pada lembaga keuangan lainnya kayak koperasi, BMT, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ada istilah lagi reserve money.
reserve money itu dianggap sebagai uang inti yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian ditambah dengan saldo rekening koran masyarakat yang ada di bank-bank. Gambarannya seperti ini. Nah, uang inti yang dimaksud dengan uang inti yang harus dijaga itu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang diwakili dari pemerintah, ditambah saldo rekening koran. Saldo rekening koran itu dari bank umum dan milik bank-bank lainnya. Kemudian dari masyarakat itu diartikan sebagai uang kartal, kertas dan logam. Kemudian digabung menjadi jumlah uang beredar. Nah, ini yang harus dijaga. Reserve money ini yang harus dijaga oleh pemerintah. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Next. Terakhir. Terus. Nah, terakhir, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif itu dilakukan dalam rangka pemerintah melihat bahwa jumlah uang beredar yang ada di masyarakat tergolong rendah, maka harus ditambah. Nah, proses penambahan jumlah uang beredar itu namanya kebijakan ekspansif. Kalau kontraktif menekan atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan cara apa? Mengeluarkan kebijakan peningkatan suku bunga tabungan gitu, simpanan, agar masyarakat berbondong-bondong menyimpan uang mereka. Salah satunya seperti itu. Ya, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuis. Silakan. Ayo. Ya, oke. Dua ya. Mas Romi dan Mas Jamil. Ya, Mas Jamil. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya terkait uang dan jumlah uang beredar. Di sini saya Roman Fandisa selaku keterwakilan dari mahasiswa manajemen ingin bertanya. Jadi sejak kapan masyarakat itu pada bersepakat bahwa uang itu menjadi tolak ukur transaksi dalam kehidupan sosial? Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Bapak. Di sini di negara kita akan terdapat macam-macam uang yang banyak, yaitu berdasarkan dari bahan pembuatannya atau dari segi nilainya. Kemudian, mengapa Bapak nilai tukar mata uang rupiah ini tergolong lebih rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain? Contohnya yaitu seperti dolar Amerika Serikat atau euro yang disebutkan Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan buat teman-teman kalian yang bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan masyarakat secara umum mengakui uang yang kita gunakan saat ini sebagai alat untuk transaksi gitu. Sebetulnya terkait penggunaan atau kesepakatan uang kertas dan uang logam sebagai alat transaksi itu sudah ada sejak zaman dahulu, pada saat masyarakat internasional, bukan di Indonesia yang menyepakati, tapi masyarakat internasional sebelum peperangan Perang Dunia Kedua itu, mereka menyadari bahwa uang yang mereka bawa selama ini
yang menggunakan upeti, kemudian diisi emas-emas, itu sudah dirasa membebani baik proses transportasi, baik proses efisiensi, sehingga pemerintah yang merupakan keterwakilan penyepakatan dari seluruh elemen masyarakat mulai berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk efisiensi tadi. Muncullah beberapa diskusi sehingga muncul yang namanya uang kartal. Uang kartal itu dulu tidak menggunakan uang kertas, tapi uang logam yang digunakan. Menggunakan logam mulia dulu itu. Ya salah satunya ya emas, perak. Dan uang-uang dulu itu rata-rata memang ada sebagian ada yang terbuat dari emas. Pada tahun 90-an itu sudah berkurang. Uang logam itu sudah berkurang. Sehingga dulu itu yang pada saat saya masih kecil, saya ingat uang logam yang ada itu hanya uang Rp25 dan itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Harga Rp25 itu sudah bisa dikatakan nggak ada. Yang ada Rp50, Rp100. Uang kertas susah dulu. Ada dulu uang kertas 100.000 yang gambarnya bunga mawar itu. Itu bagus. Daripada uang kertas yang sebelum ini, lebih bagus kualitasnya uang kertas 100.000 yang dulu, yang gambar mawar, tidak mudah detek. Jadi asal mula penyepakatan alat transaksi menggunakan uang kertas itu karena alur memang yang membawa. Masyarakat mulai sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak efisien. Meskipun sekarang mulai banyak perdebatan juga, ada aliran yang mengakui bahwa uang yang paling baik yang digunakan sebagai alat transaksi adalah emas, karena nilainya akan tetap stabil terus bernilai penuh tadi, emas dan logam, emas dan perak. Tapi ada juga yang berpikir berbeda. Nah, apapun itu untuk saat ini ya kita harus akui bahwa yang disepakati masyarakat secara umum adalah uang kertas yang kita gunakan saat ini. Nah, perkara nanti ada kita mau mengembalikan ke zaman dahulu menggunakan uang yang kita gunakan adalah emas dan perak misalnya, nggak apa-apa, tapi berdasarkan kajian. Kajiannya apa? Kalau di diskusi-diskusi kajiannya sudah banyak, tapi masih kalah dengan efisiensi tadi. Dan jumlahnya memang bisa dikatakan terbatas saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi secara global internasional, emas masih belum mencukupi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait nilai tukar uang rupiah ya. Kenapa kok semakin melemah? Nilai tukar uang rupiah sebetulnya ada di pembahasan lain nanti setelah ini, Mas. Itu variabel dari makroekonomi, salah satunya nilai tukar. Tidak apa-apa, saya jawab sekilas ya. Sebetulnya nilai tukar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ekspor-impor. Salah satunya juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, sama kebijakan pemerintah.
Apalagi saat ini pada masa krisis peperangan, kita di Indonesia meskipun sumber daya alamnya sudah banyak, tapi kita harus akui bahwa kita masih belum bisa mandiri. Mandiri dalam artian kita masih harus bergantung pada negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Minyak, bumi, kemudian pangan, tenaga listrik. Kita masih banyak sekali yang masih belum bisa mandiri, dan bisa dikatakan rata-rata sudah. Makanya pemerintah saat ini di awal-awal ada efisiensi yang dikumpulkan, yang memunculkan konflik pro kontra, kemudian sekarang muncul lagi ke ketahanan pangan, ya salah satunya itu karena ada konflik luar negeri, konflik umum yang berdampak kepada negara kita. Luar biasa memang. Kita tidak akan pernah bisa memperkuat nilai tukar dari rupiah kecuali kita bisa mandiri. Alasan lainnya yang mungkin sudah klasik ya, kita masih belum bisa melunasi utang kita kepada negara lain. Pemberian hutang itu atas landasan kerjasama. Jadi saya mau memberikan, saya misalkan dari negara A, kemudian mau ngasih ke negara pinjaman ke Indonesia. Saya akan ngasih modal, ngasih pinjaman sekian, asalkan saya diberikan tempat di sana. Asalkan bahan baku dikirim ke saya. Itu ada semacam transaksi polisi di sana. Ada kebijakan-kebijakan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Masih belum bisa. Yang bisa diupayakan oleh pemerintah saat ini menjaga agar nilai tukar rupiah ini tetap stabil, meskipun terjadi naik turunnya tidak terlalu tinggi. Yang harus dijaga saat ini. Baru nanti sembari menjaga itu mulai berpikir bagaimana caranya agar Indonesia menjadi negara yang mandiri. Baru berpikir bagaimana caranya menekan nilai tukar. Gak bisa mas, harus diakui. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih kepada pertanyaan teman-teman adik-adik mahasiswa. Mungkin saya rasa sudah dapat dipahami. Untuk selanjutnya dalam rangka mengevaluasi pemahaman adik-adik mahasiswa, di sini saya sudah membuat kuis. Silahkan diisi, nanti akan ketahuan sudah sampai mana pemahaman adik-adik mahasiswa tentang materi yang kita diskusikan saat ini. Nah, silakan. Baru 2 partisipan yang masuk. Silakan diklik link yang sudah saya kirim tadi. Empat. Terus terima kasih. Silakan jawabannya. Nanti siapa yang paling cepat menjawab, dia yang akan mendapatkan juara dan akan mendapatkan hadiah dari saya. Ya?
Bentar, Pak. Lemot, Pak. Oke. Udah? Kalau sudah kita start ya. Sudah ya? Oke, yang handphonenya masih belum support bisa gabung sama temannya yang lain diskusi ya. Oke, kita mulai ya. Cepet-cepetan. Start. Leo Parfum. Saka masih memimpin, silakan. Yang merah itu tandanya salah. Leo Parfum memimpin sekarang. Berapa persen yang paham? Abror banyak salahnya Abror. Rosa nyalip pacar. Andre 2 kali menjawab berturut-turut benar. Asifa juga. Mana parfum kok hilang sudah parfum ini? Jelek, Pak. Jelek. Ayo. 10 detik lagi kita hentikan ya. Oke. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1.
Wih, tepuk tangan buat kita semua. Siapa Andre? Mas Andre, silakan. Mantap. Oke, ternyata masih banyak yang salah. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu sampai saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.